Sultan. Sian banget sih. Yang kuat Sultan. Sultanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barni sudah meninggal, ya Allah. Barni, bawa Teta nanti ke surga ya, ajak kita ke surga ya Barni ya. Anak sayang Teta, selamat jalan. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Abi Reza dan Teta Mila. di Kucing Krucil. Miau. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang cara menghadapi atau mengobati kucing yang terinfeksi virus kalisi ya. Nah, pengobatan ini bisa teman-teman lakukan, para cat lover, anabul lover sekalian bisa lakukan ini di rumah. Nah, kenapa kita memilih tema ini? Karena latar belakangnya bulan lalu ya kita kehilangan sekaligus 4 ekor anabul kita yang meninggal akibat terjangkit virus kalisi ini. Nah, padahal kita sudah menempuh pengobatan melalui pengobatan dokter hewan. Nah, memang dari sisi medis, dokter menyatakan bahwa kalau infeksi kalisi virus pada kucing sudah dalam tahap yang memprihatinkan, nah, itu kemungkinan untuk sembuhnya sangat-sangat kecil. Nah, tapi yang namanya kita berusaha ya, kita tetap berupaya ke klinik begitu untuk berusaha menyembuhkan sang anabul tadi. Nah, virus kalisi ini saking ganasnya, jadi kondisinya itu drop dalam sangat cepat dalam tempo 1-2 hari. Nah, ini berarti waspada ya para anabul sekalian, sangat cepat dropnya dalam waktu 1-2 hari dan kondisinya semakin memburuk dan akhirnya 4 ekor anabul kita meninggal. Ya, itu kan awalnya emang si Arta ya, Bi ya. Si Arta itu yang paling kecil dia. Ya. Dia itu sebelumnya sih kita nebu ya. Iya. Sebelumnya kita nebu. Tapi entah kenapa biasanya setelah nebu itu flu mereka tuh lumayan lebih ringan kan. Ya. Nah, tapi pada saat nebu yang terakhir itu kok semua yang di nebu itu ini ya flu-nya beda gitu, beda, mengental dan warna putih susu. Iya. Rada kayak kalau didiamin itu dia akan mengeras terus menutup lubang hidungnya. Iya. Nah, jadi berawal dari pertama banget kita lihat gejala itu Arta. Nah, si Arta itu setelah dia mengalami flu tersebut sekitar 2 hari lah kita bawa ke klinik. Tapi kita pikir itu flu biasa gitu kan, dikasih obat, disuntik juga vitamin kayaknya di sana. Tapi setelah dari klinik itu Arta tidak bisa tertolong. Jadi memang setelah diobati kita bawa pulang sekitar sejam 2 jam itu Arta meninggal. Nah, 4 ekor kucing yang mengalami virus kalisi itu si Arta, Barni, Anbara, Sultan. Nah, itu berdekatan kurang lebih sekitar 3 hari dari Arta meninggal ya. Ya.
3 hari. Yang menyusul setelah Arta itu si Anbara, Barni dulu ya, Barni dulu. Barni itu cuma semalam, dia malamnya udah mulai lesu, flu. Anbara juga besok siangnya, sore ya Barni ini ya meninggal. Padahal kita langsung kasih obat. Si Anbara kita bawa ke klinik juga, tapi malamnya Anbara juga nggak ketolong gitu. Setelah Anbara itu Sultan itu besok paginya, tapi Sultan itu sebenarnya dia kuat. Kalau kita pikir sih dia lebih kuat karena dia sekitar 3 atau 4 hari masih bertahan dan kelihatannya juga dia masih kuat gitu kan. Cuma emang si Sultan itu udah parah banget, ini udah habis ya Bu ya. Udah lecet tuh hidungnya, terus tenggorokannya udah sariawan parah. Nah, padahal kita sudah coba pengobatannya yang macam-macam ya. Apa referensi yang ada gitu, itu kita coba. Kita dengar waktu itu di beberapa referensi dari teman-teman juga itu pakai kelapa hijau bakar. Kita kasih juga madu, terus kita spetin ke mulutnya dia sih, masuk sih itu semuanya diminum ya sama si Sultan. Jadi kita tuh optimis Sultan sih kayak bakal sembuh. Terus kita juga kasih transfer factor, semuanya juga di sepetin masuk gitu, sama obat flu ya, obat flu yang Anbara nih, si Anbara, karena Anbara berobat nggak lama langsung meninggal, jadi masih utuh kan obatnya. Nah itu ternyata Sultan kita bawa setelah 3 hari atau 4 hari ya dia ngalami itu, kita bawa ke klinik. Tapi setengah jam kita pulang dari klinik dikabari udah nggak tertolong. Nah sebenarnya Sultan itu menurut kami ya, dibandingkan dengan 3 anabul yang lain itu justru dia yang paling kuat. Nah kenapa kok akhirnya kita kirim dia ke klinik begitu ya, itu karena sudah tidak ada lagi setetes atau sesuap makanan pun yang masuk ke mulutnya. Dia udah nggak mau ya. Kita khawatir ya kalau nggak masuk makanan, nggak masuk minuman, wah nanti malah makin memperburuk keadaannya. Akhirnya ya sudah kita putuskan ke klinik, ditangani dokter hewan, sampai di sana langsung masuk infus karena ya diagnosanya sudah dehidrasi ya, langsung masuk infus sekaligus obatnya diinjeksi di dalam infus tersebut. Nah itu tadi ceritanya ya, setengah jam lah kira-kira kita Sultan kita tinggal dulu, kita kembali ke rumah, kita dapat berita yang kurang menyenangkan. Tapi ya gitu ya, kalau Sultan tuh kayak sedih banget gitu, soalnya kan dia itu kayak masih mau hidup gitu. Terus dia kan malam tuh suka manggil gitu ya, manggil terus dia kalau di kandang tangannya keluar, kayaknya dipegang gitu. Ya, tapi mungkin itu takdir berkata lain ya, apa-apa lah, mungkin bisa dibuat sebagai pelajaran bagi kita semua. Setelah si Sultan meninggal kan dokter bilang coba dicek di rumah tuh gitu kan, masih ada juga gak yang gejala seperti ini, karena ini kemungkinan menular gitu kan ke anabul lainnya. Kita pulang setelah kita pulang dari klinik itu ya, kita lihat yang mengalami gejala serupa tuh si Jaguar. Ada dua suspeknya ya. Jaguar dengan si Crown. Jaguar itu kalau Crown sebelumnya memang udah flu, tapi kita terus kasih obat, dia masih mau lah ya, masih masuk dan masih kuat gitu kan. Kalau si Jaguar udah diem aja langsung kita karantina di kandang. Nah karena dari dokter menyatakan Bapak Ibu tolong cek dong yang di rumah itu virus kalisi itu sangat menular. Nah takutnya yang di rumah juga sudah terinfeksi. Nah makanya tadi yang cerita tadi kita cek tuh. Nah suspeknya ada dua anabul nih, antara Crown dan Jaguar. Nah, udah secepat kilat kita karantina.
kita masukkan ke kandang, kita karantina gitu, tidak bercampur dengan kucing-kucing yang lain. Nah, ada satu anjuran obat dari dokter dan ini kita praktekkan dan akhirnya yang berdua itu sembuh ya akhirnya. Nah, kita mau sharing ya. Nah, kita mau sharing. Nah, ini sebenarnya. Jadi ada anjuran obat amoxiclav namanya ya. Amoxiclav itu sebenarnya nanti itu kita dapatnya serbuk ya, dalam botol itu dapatnya serbuk, lalu nanti dicampur dengan air oleh apoteker itu selesai. Nah, itu kita berikan 1 cc 2 kali sehari. Kita campur ke dalam makanannya. Nah, tapi kan sebagaimana cerita kita yang tadi bahwa kucing yang kena kalisi nafsu makannya turun, semuanya nggak nafsu makan, nggak nafsu minum. Nah, otomatis ya kita sepet ya, Teta ya, pasti kita sepet. Dan sepetnya juga susah sekali, nggak seperti ke yang sehat sakit, atau cacing biasa. Ya. Kalau ini kan dia memang dari tenggorokannya sendiri udah terserang juga, jadi dia memang nggak mau dari lambung dari tenggorokan kan. Nah, tapi memang dokter bilang ini obatnya tidak bisa disembuhkan dengan obat flu biasa ya, karena ini virus. Jadi antibiotik ini mungkin khusus untuk virus. Gitu. Betul. Tapi kita coba itu ke si Jaguar dan si Crown. Ya. Tapi masih ini kan masih meler gitu. Di awal-awal pengobatannya itu masih meler. Tapi dia mampu melewati sekian hari lah gitu. Biasanya kan 2 hari itu udah lewat. Nah, jadi dari antibiotik anjuran dokter hewan itu, ini uniknya ya, dari para cat lover, para animal lover sekalian. Jadi antibiotik itu hanya dapat diberikan selama 7 hari, ya. Nah, jadi hanya bisa diberikan selama 7 hari. Setelah 7 hari ada sisa atau habis, itu antibiotiknya harus dibuang. Nah, begitu yang tertera di label yang ada di obatnya. Makanya kita ikuti itu. Kita ikuti anjuran pengobatannya selama 7 hari berturut-turut. Nah, kita minumkan yang tadi, antibiotik amoxiclav tadi. Ya mungkin 1 cc untuk yang umur di atas 6 bulan. Nah, jadi mungkin kalau yang teman-teman punya yang umur kucingnya di bawah itu, mungkin bisa diberikan setengah cc saja dalam situ. Gitu. Nah, itu 7 hari, habis atau tidak pokoknya dibuang, nggak boleh dipakai lagi. Ya. Nah, tapi selain dikasih antibiotik itu, kita juga cari-cari nih, kira-kira vitamin imunitas apa sih gitu. Kita mau barengin, jadi tidak hanya antibiotik saja, karena beberapa hari setelah pemakaian antibiotik, ini ya tetap masih meler gitu ya. Iya itu, jadi nanti cat lover sekalian itu jangan kaget dan jangan berharap yang terlalu drastis begitu ya kondisi kesembuhannya, karena di hari ke-4, 5, dan 6 itu meskipun sudah kita kasih antibiotik itu kondisinya masih seperti itu. Jadi ingus harus tetap kita rajin lap, lalu semuanya harus kita bersihkan. Malah kalau kita terlambat sedikit untuk ngelap ingus tuh, itu udah berkerak, itu harus kita congkel dan kita lap pakai kapas dengan air hangat. Nah, jadi tadi mengenai vitamin itu kita browsing beberapa rekomendasi juga dari media sosial, dari teman-teman gitu kan, yang udah kita coba kan sebelumnya transfer factor. Itu lumayan, tapi kayaknya belum untuk anabul kita, mungkin ini ya kurang cocok lama perkembangan. Iya. Memang cocok-cocokan kalau vitamin itu. Nah, ada satu saya ngeliat di salah satu media sosial gitu kan, ini kok kayaknya di iklannya itu kok mirip ininya, gejala-gejalanya mirip gitu. Akhirnya kita beli deh itu, namanya kalau teman-teman tahu Olive Care, itu yang khusus imunitas. Tapi kalau memang anabulnya nggak doyan makan, kita belinya yang 1 paket dengan nafsu makan, penambah nafsu makan.
Tapi sih kalau kucing sakit kan kita tetap spet aja ya. Iya. Nah, jadi kita cuma kasih yang imunitas. Nah itu kita kasihnya sore, dicampur juga ke makanannya. Terus berarti kita doublein gitu ya sama yang antibiotik. Nah, jadi kita treatmentnya itu combo ya, antibiotik juga, tapi tidak dalam waktu makan yang sama ya. Jadi antibiotik 2 kali sehari ditambah vitamin booster itu tadi. Kita sudah coba transfer factor, lalu kita coba yang tadi. Oh ya, vitamin boosternya itu kita kasih plus dikasih madu. Ya betul, kita kasih madu. Karena madu kan untuk peradangan juga bagus. Panas dalam, panas dalam. Jadi kita kasih madu plus vitamin itu. Nah ini ternyata efeknya tuh ampuh kalau untuk anabol kita. Ya. Mungkin ya kita nggak tahu di kita cocok di teman-teman enggak atau gimana, tapi memang di kita kan banyak kucing cocok semuanya gitu. Mungkin ini bisa diterapkan juga. Kalau vitamin ini juga tidak ada efek samping ya. Ya, nah jadi kalau dari sisi rasa ya mungkin ya dari sisi kucing itu mungkin kalau antibiotik pastilah ya pahit antibiotik itu udah jelas. Nah khusus yang transfer factor lalu olive care itu kita langsung kita kasih konsumsi ke kucing dengan sedikit tambahan snack cream begitu, itu mereka udah pada mau itu doyan gitu ya. Tapi mau bagi kucing yang nggak sakit, kayak virus ini. Kalau yang virus ini mau dikasih yang seenak apapun dia nggak mau, tetap nolak. Tetap upayanya kita pet dalam. Yang utama yaitu kita harus rajin petin itu makanan dicampur dengan obat dan vitamin. Yang kedua tuh kita harus selalu standby ini. Flu ini jangan sampai berkerak dan menutupi hidung. Jadi kita tuh sama beberapa minggu ini sejak begadang, makanya jarang upload video. Nah itu kita begadang kayak ya jagain anak bayi gimana sih gitu kan. Kita setiap berapa jam mungkin ya, setiap berapa menit kali ya kita lihat ini hidungnya nih. Kalau udah mulai menutupi kita langsung lap. Karena di situ kan pernapasannya dia dari sana, gitu. Kita langsung lap. Terus matanya juga dibersihin. Intinya di sekitar wajahnya harus bersih, gitu ya. Harus bersih. Itu yang utama selain obat-obatan. Ya. Nah, jadi dari semuanya itu kita ngambil pelajaran ya. Jadi nanti ada dari sisi pengobatan sudah kita lakukan, lalu treatment vitamin booster sudah kita lakukan. Nah, sekarang dari sisi pencegahannya nanti yang tadi kita jelaskan ya, tolong dipisahkan. Kucing yang terinfeksi kalisi karena ini sangat menular itu tolong dipisahkan. Dilarang kontak dengan kucing yang lain. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, makanan bekas kucing yang terinfeksi kalisi ya mungkin bekas dimakan ada sisa jangan dikasih ke kucing yang lain. Itu biasanya sendok-sendok peralatannya itu kita buang gitu ya. Nggak usah dikasih ke kucing yang lain gitu. Nah, yang ketiga nih yang paling penting, justru untuk kucing yang sehat supaya tidak tertular virus kalisi, langsung kita kasih booster. Bisa menggunakan dua rekomendasi kita yang tadi ya, bisa transfer factor atau olive care yang tadi. Dua-duanya alhamdulillahnya anabul kita cocok. Tapi dua-duanya kita kasih madu, campur madu. Pasti kita kasih madu. Jadi madunya itu tetap apapun vitaminnya itu madunya tetap kita kasih. Tetap ada campuran. Udah berapa botol madu kita habis? Udah mungkin hampir 1 kilo. 1 kilo ya. Nah, yang terakhir ya sudah. Kita sudah berupaya, kita sudah mencoba pengobatan, pencegahan dan lain sebagainya. Ya akhirnya ya, tinggal kita berdoa aja. Upaya sudah kita lakukan yang terbaik. Tinggal berdoa supaya ya anabul kita semuanya sehat walafiat. Atau ada menempuh cara yang lain datanya? Si Sultan itu kan udah kayak sedih banget tuh waktu Sultan, karena kita ngeliat perjuangannya dia selama beberapa hari gitu kan. Kalau kayak Anbara, Barni kita sempat kagetnya kok tiba-tiba dia meninggal gitu kan.
jadi kita nggak sempat ngelihat dia menderita. Tapi kalau Sultan ini kita lihat banget dia menderita, dia berjuang gitu kan. Jadi kita besok pagi itu udah nungguin banget, jadi kita sedekah aja deh gitu ya buat Sultan gitu. Ya intinya kalau orang muslim kan kita ini dan sedekah itu kan ada Sedekah bisa membawa pengobatan, kesembuhan. Kita niatkan sedekah untuk kesembuhan Sultan. Ya, apapun cara ya, teman-teman sekalian, para cat lover sekalian ya, apapun cara itu kita tempuh. Tapi ya itu yang terbaik buat Sultan, emang mungkin itu emang dia berjalannya kan dapat dunia, dan dia mungkin dia juga kalau hidup dia daripada sakit terus, kita minta yang terbaik juga buat Ya. Sultan. Oke, teman-teman mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Nah nanti kalau ada informasi produknya mungkin bisa lihat di deskripsi, bisa klik linknya barangkali kalau ada data belinya online. Kalau itu kan mungkin semua bisa cari di Ya. media sosial, ini kan kita bukan promo apa, tapi memang ini benar-benar sharing kan. Kita pakai itu ada 2 untuk imun boosternya, itu Transferter dan Olive Care. Tapi yang terakhir yang kita ngerasa ini ampuh untuk Cocok. Nabi itu yang Olive Care, Ya. sama itu tadi antibiotik itu ya. Ya, ya. Apa tadi? Amoxiclav. Amoxiclav. Jadi kalau kondisi sekarang, alhamdulillah ya ada 1 sih ya yang masih Yang suspek masih, ya. jadi masih kita kasih Vitamin, tapi antibiotik kita sudah hentikan karena nggak ada yang terdiagnosa positif kalisi. Sepertinya hanya flu biasa. Mohon doanya dari cat lover semua. Semoga kucing-kucing di Kucing Krucil semuanya sehat, krunya juga sehat-sehat, termasuk kita juga sehat. Dan semoga untuk teman-teman yang lagi cari referensi kira-kira apa sih obat yang untuk menyembuhkan kalisivirus, mungkin ini bisa dicoba dan semoga juga berhasil seperti kita yang telah berhasil seperti Jaguar dan Crown yang telah berhasil sembuh dari kalisivirus. Iya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita juga ada IG dan TikTok. Namanya sama sih, kucing.krucil. Jadi ada IG-nya dan ada TikTok-nya. Nah, silakan di follow dan silakan subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan materi-materi menarik lainnya dan bermanfaat untuk para cat lover dan anabu lover. Terakhir, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. A few moments later. Cat lover sekalian, teman-teman sekalian, ini yang kita ceritakan tadi, yang 2 ekor yang terkena kalisi bebarengan dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Ini Jaguar namanya. Ini yang Crown.